Salah satu faktor yang menjadi duri dalam daging hubungan Indonesia dan Malaysia ialah sentimen permusuhan Melayu Jawa yang masih dipupuk oleh setengah pihak. Ia merupakan sentimen klasik yang menghantui usaha perpaduan antara Melayu Jawa di Nusantara ini. Sungguh pun secara diplomatiknya, Malaysia dan Indonesia dikira sebagai negara bersahabat. Jarang ada pengkaji sejarah kedua-dua belah negara yang mahu mengetengahkan fakta sejarah hubungan baik kedua-dua komuniti penduduk asal Nusantara tersebut. Seolah-olah Jawa dan Melayu itu bagaikan air dan minyak yang tidak mungkin punya sejarah baik bersama. Walhal sejarah membuktikan hubungan Jawa dan Melayu itu saling berkait sejak zaman Sriwijaya lagi. Malah apabila kita semua bersatu, rumpun Melayu mampu mempertahankan Nusantara dari pencerobohan bangsa asing. Kenapa saya harus menanggapi postingan Avenda? Karena di dalam videonya itu ada thumbnail saya ya. Ya, meskipun thumbnailnya itu memilih foto yang terlalu ganteng. Ya, sebenarnya foto itu sekarang diambil oleh beberapa youtuber-youtuber yang tidak suka dengan saya, kemudian dijadikan kesempatan untuk membuli saya ya. Karena memang dulu sebelum saya membahas Malaysia, saya pernah membuat konten politik, lalu ada video parodi di mana saya membuat diri saya itu menjadi 3 karakter. Dari situ saya berdandan menggunakan wig dan jadikan posisi sebagai perempuan ya. Lalu ternyata video itu sekarang mulai digunakan untuk membuli dan dijadikan thumbnail. Tapi tidak apa-apa ya, silakan ya. Siapapun itu yang menggunakan foto seperti itu tidak apa-apa. Karena saya anggap ya berarti saya cukup berpengaruh di alam pemikiran mereka. Oke teman-teman, ini saya lanjut ke pembahasan intinya. Kenapa sebagian orang-orang di Malaysia ya itu kesan bagi kita di Indonesia seakan-akan memaksakan bahwa Indonesia itu Melayu, termasuk suku-suku yang ada di Indonesia itu masuk dalam satu rumpun yang sama, yaitu rumpun Melayu. Kenapa bisa seperti itu? Oke, ini saya sudah rangkum jawaban dari berbagai sumber yang saya temukan di internet, dan saya akan membacakan ini dari teleprompter yang sudah ada tulisannya. Saya akan mempresentasikan ke hadapan teman-teman. Kenapa suku-suku di Indonesia bisa jadi Melayu kalau tinggal di Malaysia? Sejarah Indonesia masa lampau mencatat jika dulu orang Jawa dan Melayu dikenal dengan sebutan Jawi. Sebutan itu muncul dari pedagang Arab yang memanggil semua penduduk Nusantara dengan sebutan orang Jawi. Kala itu pedagang Arab tidak membedakan antara orang Melayu dengan Jawa. Mereka dianggap sebagai penduduk lokal Semenanjung. Orang Melayu menurut The Malaysia Federal Constitution 1964, orang yang mengaku Muslim biasanya berbicara bahasa Melayu sesuai dengan kebiasaan Melayu. Richard Winstead 1921, seorang pegawai sipil Inggris, dalam tulisannya mengasosiasikan orang Melayu sebagai penduduk yang tinggal di Semenanjung dan Riau Lingga atau Sumatera. Namun kini orang Melayu identik dengan mereka yang tinggal Semenanjung Malaysia. Nah, perceraian komunitas Jawa dan Melayu dimulai saat masuknya penjajah Inggris ke Semenanjung Malaysia. Meski demikian, sampai saat ini jejak peradaban Jawa masih bisa ditemukan di wilayah Semenanjung seperti Johor Bahru, Malaysia. Lalu mengapa Malaysia menganggap bahwa suku Jawa termasuk etnis Melayu dan bukan etnis Jawa? Jawaban simpelnya karena suku Jawa tidak direkognisir oleh pemerintah Malaysia sebagai etnis resmi. Mengikuti hukum dasar perlembagaan Malaysia dalam perkara 160 menyatakan, siapa yang beragama Islam, bertutur bahasa Melayu dan mengamalkan adat Melayu diklasifikasikan sebagai orang Melayu, tidak mengira suku asalnya langsung.
Karena definisi ini bisa dilihat bukan saja dari suku Jawa dianggap Melayu, tetapi juga suku Minangkabau, Bugis, Banjar, Aceh, Sunda, Bawean yang telah lama berhijrah ke tanah Melayu. Kesimpulannya, tidak mustahil jika suku Jawa di Malaysia akan terus diasimilasi oleh mayoritas, yaitu Melayu. Maka tiada lagi kebutuhan untuk membeda antara siapa yang Melayu dan Jawa. Akhirnya lebih praktis jika memanggil semua pribumi Muslim di Semenanjung dengan panggilan Melayu. Hal ini disebabkan oleh sistem politik di Malaysia yang bersifat politik kesukuan sampai dengan akhir-akhir ini. Ini tentu berbeda dengan Indonesia yang melarang basis politik kesukuan. Sejak zaman Bung Karno yang nasionalis, politik kesukuan di Malaysia sendiri berasal dari kebijakan Inggris. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan Indonesia di bawah Divide et Impera Belanda. Sebagai akibat dekolonialisasi yang damai di Malaysia, seluruh institusi politik di Malaysia bertahan, termasuk politik kesukuan, sesuatu yang tidak terjadi di Indonesia. Nah, pasca dekolonialisasi, partai pemerintah selayaknya institusi politik lainnya dalam demokrasi berusaha mempertahankan mandat dan legitimasi melalui pemilihan. Hal ini berimbas pada kepentingan untuk memberikan insentif dan memperluas basis dukungan. Dengan digolongkannya migran Jawa dan lainnya seperti Minang ke dalam suku Melayu, partai pemerintah, pertumbuhan kebangsaan Melayu Bersatu memperluas basis masanya. Alasan penggolongan tersebut dan kriteria suku Melayu dalam konstitusi Malaysia merupakan suatu konstruksi sosio-historis. Aspek historis tersebut ada karena identitas yang terdefinisi dalam konstitusi Malaysia tersebut sudah ada sejak zaman Kesultanan Malaka dengan kontras terhadap orang asli atau orang Dayak. Jadi, siapapun yang memenuhi syarat sosio-religius suku Melayu tergolong dalam suku Melayu. Nah, penggabungan etnis pribumi Nusantara di Malaysia untuk dipanggil sebagai bangsa Melayu adalah untuk kepentingan sosio-politik pribumi di Malaysia. Jika dibagikan kepada Melayu, Jawa, Minang, Bugis, dan lain-lain, tentunya berbagai etnis ini akan menjadi minoriti dibandingkan dengan bangsa-bangsa pendatang seperti Cina, India, dan tentunya ini pribumi akan tenggelam di bumi sendiri oleh kaum pendatang. Dalam pada itu, bangsa-bangsa pendatang juga sebenarnya terdiri dari berbagai etnik seperti Hakka, Kantonis, Teoche, Foko, Hainan, dan lain-lain. Bagi Cina dan Tamil, Telugu, Malabari, Punjabi, dan lain-lain. Bagi India juga telah bergabung menjadi bangsa Cina dan India demi kepentingan sosioekonomi masing-masing. Nah, semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi saudara-saudari di Malaysia untuk bisa lebih menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih.